Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, jadi kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat dan hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Rena Injia dalam program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat. Oke, pendengar yang budiman, kali ini saya nggak sendiri. Saya telah kedatangan seseorang di ruang studio Voice of Islam. Kali ini adalah Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah juga, dan saya juga dalam keadaan sehat walafiat juga nih Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan pendengar yang budiman juga yang sedang mendengarkan acara kita dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin. Nah, Ustazah, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah HAM atau hak asasi manusia. Nah, sebenarnya ada 2 pertanyaan nih Ustazah yang masuk melalui SMS yang sudah datang ke redaksi Voice of Islam yang terkait dengan masalah HAM itu sendiri. Yang pertama datang dari 0817 232 sekian. Begini si SMS-nya. Assalamualaikum. Mengapa sih akhir-akhir ini banyak terjadi penggusuran? Memang sih pemerintah punya rencana sendiri terhadap tata kota, tetapi bagaimana dengan rakyat kecil yang rumahnya digusur hanya untuk mal-mal? Pedagang-pedagang kecil yang diusir hanya untuk keindahan taman kota. Di mana hak asasi untuk mereka? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua adalah Assalamualaikum. Benarkah aliran sesat itu dibiarkan saja atau tidak boleh diberantas? Karena kita harus menghargai hak asasi manusia. Pertanyaan ini datang dari 0852 533 sekian. Nah, Ustazah,
Ya. kedua pertanyaan ini kan sama-sama menyinggung tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama tadi terkait dengan rakyat kecil yang seolah-olah tidak dipedulikan hak-haknya. Kemudian yang kedua juga tentang aliran sesat yang sekarang menjadi dilegalkan gitu, atau boleh-boleh saja beredar di masyarakat semata-mata dengan alasan HAM. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan HAM itu sendiri? Iya Mbak Reina dan pendengar yang budiman di seluruh tanah air, HAM atau hak asasi manusia itu adalah ide yang cukup populer ya saat ini ya. Iya, betul. Mungkin kita juga sering mendengar istilah para pejuang HAM, yaitu mereka-mereka yang memperjuangkan apa yang disebut nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di dunia kita sekarang ini atau era kita ini ya, namanya HAM itu sepertinya sudah menjadi semacam standar Mbak Rina. Ya, untuk menilai baik buruknya segala hal ya, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Akhirnya dinilai dengan ukuran HAM. Ya, misalnya tadi dari SMS yang pertama ya, kasus-kasus penggusuran pedagang kaki lima yang dagangan mereka itu disita ya, kemudian asetnya seperti gerobak ya, barang pecah belah atau kios itu kadang rusak ya atau dirusak. Bahkan dalam beberapa kasus para pedagang kecil ini sampai dipukuli ya ketika mempertahankan harta mereka. Nah, kita kemudian mendengarnya sebagai pelanggaran HAM ya. Nah, tapi di sisi lain ya, ketika ada upaya dari Majelis Ulama Indonesia untuk memberantas aliran sesat ya, atau misalnya ketika aparat kepolisian menindak prostitusi atau pelacuran, maka ada juga kalangan yang menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM. Yang ini mereka beralasan ya boleh-boleh aja sih orang menganut kepercayaan apapun ya, mau dia kepercayaan A, B, C atau D itu kan sah-sah saja, itu hak asasi manusia. Nah, itu alasannya ya. Atau ketika ada larangan orang memperdagangkan tubuhnya ya, seperti kasus-kasus pelacuran. Nah, maka ada juga yang mengatakan ya, suka-suka orang ya, dia mau berzina atau dia mau berbuat apa saja, itu kan hak asasi manusia. Akhirnya ada juga istilah gay ya, atau lesbi, itu juga bagian dari hak asasi manusia ya. Pornografi dan porno aksi itu juga hak asasi manusia. Nah, wajar ya akhirnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang bingung dengan istilah hak asasi manusia itu sendiri. Ya, sebagaimana SMS yang masuk ke redaksi Voice of Islam. Nah, intinya Mbak Rena ya, HAM ini adalah sebuah pemikiran yang lahir dari pandangan mendasar tertentu ya tentang kehidupan. Jadi HAM itu adalah bagian dari sebuah ideologi tersendiri. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya dari mana datangnya HAM ini? Kalau tadi kan pertanyaan yang kedua juga akhirnya bingung gitu. Umat Islam itu akhirnya terjerat oleh istilah HAM itu sendiri, ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam, tapi dengan alasan HAM akhirnya malah tidak bisa memperjuangkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, bagaimana Ustazah? Iya Mbak Rena ya, sebagai pemikiran HAM ini kan memang lahir dari ideologi kapitalisme. Ya, kemudian sebagai sebuah pemikiran mendasar, HAM ini dibangun di atas konsep liberal. Ya, kalau kita mencoba menelusuri awal lahirnya pemikiran tentang hak asasi manusia, ini awalnya memang digagas oleh Aristoteles di masa Yunani kuno ya, yaitu adanya hak alamiah yang ada pada manusia. Ya, kemudian pemikiran ini dikembangkan oleh para pemikir Eropa berfaham liberal ya, seperti John Locke ya, Voltaire, kemudian ada Rousseau ya. Rousseau misalnya ya, dalam masalah hak asasi manusia ini, dia mengemukakan teori-teorinya yang sangat liberal ya dalam teori kontrak sosial. Yang pemikiran-pemikiran liberal ini akhirnya menjadi nilai politik yang paling utama di Eropa pada era pencerahan Eropa atau disebut sebagai Enlightening Age ya, sekitar pertengahan abad ke-18 dan memuncak dengan meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Nah, akhirnya yang namanya kebebasan ya Mbak Rena itu bukan lagi sebagai alat tetapi menjadi tujuan. Nah, dalam teori kontrak sosial, liberalisme ini meyakini bahwa individu-individu yang bebas, ya artinya manusia-manusia yang dibebaskan ini menjadi fondasi masyarakat yang baik. Nah, ini teorinya John Locke ya dalam buku Two Treatises on Government, yang intinya dia menggambarkan ada dua kebebasan. Yang pertama kebebasan ekonomi ya, yaitu hak untuk memiliki dan menggunakan kepemilikan. Kemudian yang kedua kebebasan intelektual yang di dalamnya termasuk kebebasan berpendapat.
Nah, pemikiran John Locke inilah yang kemudian menjadi pelopor lahirnya konsep hak asasi manusia. Jadi intinya memang pemikiran ini mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan manusia. Oh iya, oke. Nah, itu tadi ya pendengar yang budiman, bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa terkait dengan hak asasi manusia. Nah, sebenarnya kalau tadi kita sudah sempat bahas apa sih sebenarnya HAM itu sendiri, kemudian dari mana datangnya HAM. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir juga memang sekarang umat Islam banyak yang bingung dengan istilah HAM itu sendiri, terjebak gitu ya. Kemudian akhirnya ada beberapa atau banyak fakta-fakta yang bisa kita lihat kenapa kok malah ketika seseorang memperjuangkan istilah HAM atau menjadi pejuang HAM itu sendiri menjadi kok buruk gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas ke depannya, oke? Dan buat para pendengar yang budiman, tetap setia di Voice of Islam. Engkau ingin berjuang, tapi tidak mampu menerima ujian. Engkau ingin berjuang, tapi rosak oleh pujian. Engkau ingin berjuang, tapi tidak sepenuhnya menerima pimpinan. Engkau ingin berjuang, tapi tidak begitu setia kawan. Engkau ingin berjuang, tapi tidak sanggup berkorban. Engkau ingin berjuang, tapi ingin jadi pemimpin. Engkau ingin berjuang, menjadi pengikut, agak segan. Engkau ingin berjuang, tolak ansur tidak engkau amalkan. Engkau ingin berjuang, tapi tidak sanggup terima cabaran. Engkau ingin berjuang, kesehatan dan kerehatan tidak sanggup engkau korbankan. Engkau ingin berjuang, tapi tidak mampu menerima ujian. Engkau ingin berjuang, tapi rosak oleh pujian. Engkau ingin berjuang, tapi tidak sepenuhnya menerima pimpinan. Engkau ingin berjuang, masa tidak sanggup engkau luangkan. Engkau ingin berjuang, kerana istri tidak kau tahan. Engkau ingin berjuang, rumah tangga lintang pukang. Engkau ingin berjuang, diri engkau tidak engkau tingkatkan. Engkau ingin berjuang, disiplin diri engkau abaikan. Engkau ingin berjuang,
janji kurang engkau tunaikan. Engkau ingin berjuang, kasih sayang engkau cuaikan. Engkau ingin berjuang, tetamu engkau abaikan. Engkau ingin berjuang, anak istri engkau lupakan. Engkau ingin berjuang, ilmu berjuang engkau tinggalkan. Engkau ingin berjuang, kekasaran dan kekerasan engkau amalkan. Engkau ingin berjuang, pandangan engkau tidak diselaraskan. Engkau ingin berjuang, rasa bertuhan engkau abaikan. Engkau ingin berjuang, iman dan takwa engkau lupakan. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Rena Inggia, dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik konsultasi surat. Dan kali ini kita sedang membahas topik dari mana datangnya istilah HAM atau hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan ya Ustazah ya. Iya. Nah, kenapa pemikiran HAM ini, kalau tadi kan Ustazah juga sempat menjelaskan gitu ya, istilah HAM itu sendiri ternyata memang datang dari orang-orang barat dan ternyata juga sekarang menjadi ide yang mengglobal gitu ya. Semua orang akhirnya menjunjung atau semua orang akhirnya juga ikut memperjuangkan gitu, dan bagi dunia Islam terkadang menjadi biang penderitaan kalau boleh dibilang gitu ya. Seperti misalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh umat Islam itu malah menjadi alasan untuk bisa dikuasai oleh orang-orang asing gitu dengan alasan HAM. Nah, bagaimana ini Ustazah? Iya Mbak Rina, juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, ya memang kita harus lebih mendetili tentang ide ini karena memang ini adalah ide yang datang bukan dari Islam ya. Jadi karena memang ide hak asasi manusia itu lahir dari masyarakat barat ya, kemudian kita tadi sudah pahami dasarnya adalah akidah sekularis liberal, maka sifatnya akhirnya juga merusak ya bagi dunia Islam. Nah, kalau bagi negara-negara kapitalis ya, ide HAM ini menjadi semacam alat untuk melebarkan ideologinya ya. Karena namanya juga negara kapitalis, maka mereka pun akhirnya menggunakan ide ini sebagai alat ya, kita istilahkan sebagai jargon ya, untuk menjajah dunia ketiga. Ya, ini yang mayoritas ini adalah negeri-negeri muslim ternyata. Nah, sebagai contohnya ya, sejak menjadi negara nomor 1 di dunia, ini kan Amerika Serikat kan menjadikan HAM ini sebagai peraturan yang universal ya Mbak Rina ya. Iya. Jadi setiap negara itu, bahkan setiap individu itu harus mengambil HAM. Ya, kemudian untuk mengokohkan posisi HAM atau hak asasi manusia ini sebagai peraturan internasional, maka HAM ini menjadi salah satu basis strategi politik luar negeri Amerika Serikat. Nah, ini kalau kita cermati, ini terjadi sejak tahun 1970-an, itu masanya Presiden Jimmy Carter ya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat selalu mengeluarkan evaluasi tahunan ya mengenai komitmen negara-negara di dunia untuk menerapkan hak asasi manusia. Nah, kemudian dalam evaluasi tersebut dinilai sejauh mana negara-negara itu menjalankan HAM.
Nah, evaluasi inilah yang menjadi landasan sikap Washington terhadap negara-negara yang dianggap tidak terikat dengan prinsip-prinsip HAM. Nah, tapi yang jadi persoalan ya Mbak Rina, bahkan bisa dikatakan sungguh aneh ya. Iya. Daftar hitam negara-negara yang buruk pelaksanaan HAM-nya itu tidak pernah mencantumkan Israel gitu. Ya, padahal kita kan semua mengenal bagaimana perilaku Israel dalam pelanggaran hak asasi manusia. Iya. Nah, ini juga akhirnya menunjukkan bahwa kebijakan Amerika dalam perkara hak asasi manusia ini punya standar ganda. Jadi terserah ya, seenaknya sendiri atau semaunya sendiri. Jadi memang kalau kita cermati standar HAM ini sangat-sangat diskriminatif. Jadi seperti misalnya tadi negara yang justru paling banyak melanggar hak asasi manusia seperti Israel itu tidak otomatis diserang oleh Amerika. Tapi justru negara-negara yang sedikit melanggar hak asasi manusia malah bisa menjadi target operasi militernya. Nah, contohnya misalnya seperti Haiti ya, Afghanistan dan Irak. Nah, bahkan Indonesia sendiri itu juga pernah mendapat tudingan sebagai pelanggar HAM dalam kasus di Timur Timur. Oh gitu. iya benar-benar. Nah, kalau gitu apa dampak buruk dari HAM itu sendiri bagi umat Islam, Ustazah? Iya Mbak Rina dan pendengar yang budiman di seluruh tanah air, yang kita semua harus menyadari bahwa pemikiran hak asasi manusia ini lahir dari ideologi sekuler yang memang banyak melahirkan pemikiran-pemikiran liberal, dan berarti ini akan selalu berbenturan dengan Islam. Ya, kalau tadi pertanyaannya apa sih dampak buruknya, maka kalau kita rinci dampak negatif HAM ini adalah banyak ya. Misalnya yang pertama, berkembangnya aliran-aliran sesat yang bertentangan dengan akidah Islam. Dengan alasan apa? Ini mendapat perlindungan hak asasi manusia ya. Contohnya seperti kasus ajaran sesat Lia Eden ya. Iya, Kemudian juga Ahmadiyah ya yang mengakui adanya nabi akhir zaman yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Nah, dua aliran ini sebenarnya kan sudah divonis sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi kemudian kalangan liberal memperjuangkan dengan alasan hak asasi manusia gitu. Bahkan sampai-sampai ada komentar yang meminta MUI ini dibubarkan saja dengan alasan melanggar HAM gitu. Nah, ini kan jelas sudah sangat merusak. Merusak apa? Merusak akidah umat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tidak bisa dibasminya pornografi dan porno aksi di Indonesia juga karena alasan HAM. Ya. Jadi seperti majalah porno ya, seperti Playboy itu aman beredar di Indonesia dengan alasan HAM. Seperti misalnya dulu kan kasus Andara Early, dia mau pose seksi sebebas hati, ya itu sah-sah saja sesuai hak asasi manusia. Atau misalnya Luna Maya berperan sebagai penari striptease di film Jakarta Undercover, ya itu terserah saja karena itu sesuai HAM. Atau misalnya Goyang Maut dulu Inul Daratista atau Dewi Persik, ya boleh saja karena sesuai HAM. Jadi kalau misalkan Haji Oma Irama melarang, berarti beliau yang melanggar HAM, kan begitu jadinya ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seks bebas itu merajalela dengan alasan hak asasi manusia. Jadi mulai dari seks bebasnya anak sekolah sampai anggota DPR, maka itu hak asasi mereka. Ya, bahkan seks bebas ala gay dan lesbi itu juga hak asasi mereka. Ya, jadi betapa mengerikan ya kalau kita lihat ya. Kemudian yang keempat, HAM ini berujung kepada kerusakan. Ya, karena aliran sesat tidak boleh dilarang, maka banyak muslim yang jadi murtad. Ya, nauzubillah min zalik. Kemudian karena pornografi, porno aksi, seks bebas tidak boleh dilarang, maka generasi muda jadi rusak, hamil di luar nikah. Kemudian aborsi marak dan HIV AIDS merajalela. Ini karena HAM. Kemudian yang kelima, karena standar HAM internasional itu dikuasai negara-negara kapitalis, maka sumber daya alam di Indonesia dikuasai oleh asing. Ya kan sebenarnya Indonesia kan memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Kemudian deposit emasnya juga melimpah. Nah, tapi kita bisa melihat harga minyak mahal, langka ya, kemudian pengangguran di mana-mana, rakyat miskin bertambah, sembako membumbung tinggi harganya. Nah, ini karena kekayaan alam justru mengalir ke luar negeri atau ke kantong-kantong para kapitalis. Nah, kemudian yang keenam, HAM itu menjadi modus untuk merusak Islam. Nah, yang haram dihalalkan. Contohnya
praktek ribawi, perjudian, prostitusi, pornografi dan porno aksi merajalela dan dibolehkan atas nama hak asasi manusia. Nah, tapi justru usulan-usulan penerapan syariat Islam dianggap sebagai pelanggaran HAM. Ini kan sebuah modus untuk merusak Islam. Iya. Itu yang berbahaya. Oke, itu tadi ya dampak buruk dari HAM bagi umat Islam yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Latifah. Nah, tapi sayangnya gitu ya Ustazah ya, ternyata memang banyak sekali gitu sebagian besar kalangan umat muslim lebih bangga menjadi pejuang hak asasi manusia dibandingkan dengan pejuang syariah. Nah, bagaimana sebenarnya dengan kondisi ini Ustazah? Ya, pendengar yang budiman di seluruh tanah air, kita sebagai umat Islam memang harus menyadari ya bahwa sebenarnya dengan HAM itu kita semua dibohongi ya dan juga menjadi alat negara-negara adidaya. Nah, bagaimana caranya? Yang jelas kuatkan akidah Islam, kemudian kita harus memahami syariat Allah untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Istilahnya ya Mbak Rina, kalau seorang muslim itu mau selamat dunia akhirat, kan setiap amalnya harus sesuai syariat Islam. Iya, betul. Jadi kan bukan harus sesuai dengan HAM, Iya. karena ternyata malah membawa kerusakan. Jadi intinya pahami syariat dan bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul bawa untuk kalian, ambillah. Apa saja yang dia larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Artinya apa yang dibawa Rasul adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu diambil. Kemudian apa yang dilarang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ya, berdasarkan Quran dan Hadis, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lakumul khiyaratu min amrihi. Wa may ya'shillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan wanita mukmin jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kita sebenarnya sudah dikasih petunjuk yang sangat mudah ya oleh Allah, bagaimana kita melihat yang benar dan yang salah. Kemudian juga bagaimana kita melihat jalan yang lurus dan juga kesesatan, yaitu dengan melihat pada Al-Quran dan Al-Hadis, ya, As-Sunnah. Nah, ini yang harus kita perdalam, kemudian kita pahami sehingga kita bisa menilai bahwa ternyata oh itu yang impor keliru, oh ternyata HAM itu justru bertentangan dengan Islam, sehingga kita harus mewaspadai dan juga mencampakkannya sebagai standar kehidupan kita, ya gitu Mbak Rina. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang hak asasi manusia. Satu hal yang mungkin bisa kita tarik dari bahasan tadi adalah bahwa sebenarnya ketika banyak orang yang berbangga-bangga dengan hak asasi manusia atau menjadi pejuang hak asasi manusia, justru ini yang patut kita cermati, karena hak asasi manusia ini sendiri berasal dari atau datang dari luar Islam. Dan bagi kita sebagai seorang muslim tentu tidak patut bagi kita mengambil sesuatu yang berasal dari luar Islam. Dan yang harus kita lakukan segera adalah tadi pesannya Ustazah Latifah Musa ya. Yang pertama adalah kuatkan akidah kita, akidah Islam gitu ya. Banyak-banyak mengaji, mengkaji Islam. Kemudian juga memahami apa yang sudah kita pelajari dan jangan lupa untuk menyebarkan kepada yang lain. Buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan atau unek-unek, silahkan kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411. Sekali lagi, kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Rena Inggia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Latifah atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Rina. Ya, terima kasih juga bagi para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Dan pesan kami adalah
Sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebutan mahram ini ya pada awalnya dibahas oleh para imam mufassirin, para ahli tafsir ketika ada hadis Rasulullah SAW yang gimana sih? Lagi asik-asiknya dengerin Voice of Islam, ada yang nelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, kamu lagi denger Voice of Islam ya? Masalahmu lagi dibahas tuh di Voice of Islam. Aduh Tina, gimana sih kamu? Udah tahu aku lagi dengerin persoalanku lagi dibahas, kamu pakai telepon lagi. Terus gimana aku bisa tahu solusinya? Tenang, friend. Aku barusan dapat bocoran dari media Islamnet. Buat edisi-edisi Voice of Islam yang sudah diputar, rekamannya bisa didapatkan oleh perorangan. Jadi sekarang kamu dengar baik-baik siaran Voice of Islamnya biar masalahmu segera selesai. Nah, kalau belum ngeh juga, kamu bisa dengar dari rekamannya. Gitu, Rin. Rin, kamu masih di situ kan? Waduh, ini juga masalah nih buat si Rina, sering ninggalin telepon sembarangan. Halo Tina, alhamdulillah barusan udah ada kiriman MP3 Voice of Islam. Jadi maaf ya, tadi aku tinggal sebentar. Bocoran dari kamu tuh sebenarnya udah aku denger seminggu yang lalu. Jadi langsung aja aku SMS ke media Islamnet buat pesen MP3-nya. Tina, kamu masih di situ? Ya, gantian deh gue yang dikerjain. Ya, dapatkan rekaman-rekaman Voice of Islam yang sudah diputar. Hubungi media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.